Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, NPM 2202010112. Nah, dengan dosen pengampu Bu Afif Fitria Yulia, Eskom MTI, dengan mata kuliah Etika dan Hukum Cyber. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian kode etik profesi. Ya, yang pertama itu kode etik profesi. Nah, kode etik profesi adalah pedoman tertulis yang menetapkan standar perilaku dan tanggung jawab moral bagi para profesional. Nah, kode etik profesi itu semacam aturan tertulis yang jadi pedoman buat para profesional supaya mereka tahu batasan dan tanggung jawab moral dalam pekerjaan. Nah, biar lebih paham, yuk kita lihat pengertian kode etik menurut beberapa ahli. KBBI bilang, kode etik itu adalah pedoman dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Nah, jadi semacam aturan yang disepakati bareng-bareng seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada Stephen Robin menyebutkan kode etik sebagai prinsip yang membimbing seseorang dalam membuat keputusan etis saat bekerja. Jadi kayak kompas moral di dunia kerja seperti itu ya. Kemudian ada Profesor Dr. Konjaraningrat mengartikan kode etik sebagai nilai budaya yang mengatur perilaku profesional, yang artinya ini bukan cuma soal aturan, tapi juga tentang nilai-nilai yang hidup dalam profesi. Selanjutnya di sini ada tujuan kode etik profesi ya. Yang pertama itu ada pedoman bersikap profesional. Jadi pegangan buat para profesional supaya sikap dan tindakannya tetap sesuai standar. Nah, yang kedua ini adalah menjaga kepercayaan publik. Kalau kita patuh sama kode etik, orang jadi lebih percaya sama profesi yang kita jalani. Yang ketiga, menegakkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, kode etik di sini bantu kita buat tetap disiplin dan nggak lari dari tanggung jawabnya. Kemudian ada melindungi masyarakat dari praktik merugikan dengan adanya kode etik. Masyarakat bisa terlindungi dari tindakan yang nggak etis atau merugikan gitu ya. Kemudian di sini ada fungsi kode etik ya. Kode etik profesi ini punya beberapa fungsi penting yang bikin profesi tetap dihargai dan dipercaya. Ya. Yang pertama itu ada normatif. Jadi normatif itu jadi batasan yang jelas antara mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah dalam menjalankan profesi. Kemudian ada protektif. Protektif ini melindungi masyarakat dari tindakan profesional yang bisa merugikan. Jadi, nggak sembarangan orang itu dalam bertindak ya. Kemudian ada instrumental, berfungsi sebagai panduan praktis supaya para profesional tahu apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi kerja. Kemudian ada identitas profesi, menjadi ciri khas sekaligus menjaga nama baik dan kehormatan profesi di mata publik. Nah, supaya bisa disebut profesional yang etis, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pegang. Yang pertama itu ada integritas, yang artinya kita harus jujur dan bisa dipercaya dalam segala hal, baik dalam ucapan maupun tindakan. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah kita harus siap bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang kita ambil dalam pekerjaan. Kemudian ada keadilan. Keadilan ini adalah bersikap adil, bersikap adil itu penting, enggak pilih kasih, dan memperlakukan semua orang secara setara.
Kemudian ada kerahasiaan. Informasi penting atau pribadi dari klien atau tempat kerja harus dijaga oleh kita ya. Nggak boleh kita sebarkan sembarangan kepada orang-orang ataupun masyarakat lain. Kemudian ada kompetensi. Nah, di sini kita juga dituntut buat terus belajar dan ngembangin keahlian supaya tetap relevan dan eee, bisa, kerja itu jadi lebih baik ya. Kemudian di sini ada, contoh kode etik profesi. Dokter punya sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Hippocrates ya, Hippocrates. Isinya tentang tanggung jawab mereka untuk menjaga keselamatan pasien, nggak sembarangan kasih obat, dan harus jaga rahasia medis pasien. Jadi, dokter itu nggak cuma butuh keahlian, tapi juga komitmen moral yang tinggi. Kemudian ada guru. Guru ini mempunyai kode etik guru Indonesia. Kalau guru isinya tentang bagaimana guru harus mendidik dengan adil, jadi panutan dan menghormati hak-hak siswa. Guru itu nggak boleh pilih kasih atau menyalahgunakan jabatannya. Intinya, guru itu bukan cuma ngajar, tapi juga jadi teladan bagi murid-murid. Kemudian ada akuntan. Akuntan juga punya kode etiknya, namanya kode etik IAI dari Ikatan Akuntan Indonesia. Mereka harus jujur saat bikin laporan keuangan, nggak boleh manipulasi data, dan wajib jaga kerahasiaan klien ya, klien. Soalnya kalau akuntan nggak etis, bisa bahaya banget buat keuangan perusahaan atau negara, seperti itu. Kemudian di sini ada IT profesi. IT profesi di bidang IT juga nggak lepas dari kode etik, contohnya ACM. Contohnya dari ACM ya, Association for Computing Machinery. Mereka wajib jaga privasi data pengguna, nggak boleh bikin program yang merugikan, dan harus tanggung jawab secara sosial. Apalagi sekarang, teknologi itu bisa berdampak besar ke kehidupan orang banyak ya. Nah, kemudian ada pentingnya mematuhi kode etik profesi ya. Yang pertama itu ada membangun kepercayaan publik. Nah, kalau para profesional bekerja sesuai etika, masyarakat jadi lebih percaya sama profesinya. Misalnya, kita lebih tenang ditangani dokter yang patuh kode etik. Kemudian yang kedua ada mencegah penyalahgunaan keahlian. Kadang orang yang punya keahlian bisa saja menyalahgunakannya. Kode etik ini jadi pengingat agar keahlian yang dimiliki digunakan dengan cara yang benar dan nggak merugikan orang lain. Yang ketiga ada memberi batasan etis. Nah, kode etik ini ngasih garis batas yang jelas, mana ya yang boleh dan mana yang enggak ya. Jadi kita jangan asal ambil keputusan apalagi yang bisa berdampak besar. Nah, kemudian yang keempat adalah meningkatkan profesionalisme. Nah, dengan menjunjung tinggi kode etik, kita bisa bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, dan dihormati sebagai profesional. Ini juga bantu karir kita makin berkembang ke depannya ya. Baik, terima kasih penjelasan dari saya mengenai kode etik profesi ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena saya nggak pede ya
Baik, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.